Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name's Dwi Mutmaina and my ID number is 1722035, and I know I would like to explain about manajemen sumber daya manusia dan tantangannya and praktik-praktik manajemen sumber daya manusia. Let's start. First material is manajemen sumber daya manusia dan tantangannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen bisnis dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu tambahan, antara lain sosiologi dan psikologi. Manajemen sumber daya manusia memiliki konsep dasar, yaitu menempatkan semua karyawan sebagai manusia. Ini berarti bahwa karyawan bukanlah hanya sebagai mesin pendukung saja. Hal paling penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah manusia, sebab manusia di sini mempunyai posisi sebagai objek dan subjek utama. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada dalam lingkungan wewenangnya. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan berbagai metode yang bertanggung jawab, baik secara strategis, sosial, dan etika. Tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan itu berarti kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhi kegiatan bisnis atau perusahaan, yang berpengaruh pula pada kegiatan manajemen sumber daya manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah tantangan organisasi. Untuk menghadapi tantangan ini, langkah-langkah yang diambil yaitu meningkatkan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap persoalan dapat diselesaikan secepatnya sebelum berkembang menjadi persoalan besar. Yang ketiga adalah tantangan individual. Yang keempat adalah tantangan sumber daya manusia yang lainnya. And the next material is praktek manajemen sumber daya manusia. Seringkali perusahaan-perusahaan sangat bersemangat untuk mengembangkan sistem pengelolaan SDM atau mengadopsi praktik-praktik manajemen terbaik yang ada di dunia. Ada kecenderungan pada praktisi SDM hanya mengikuti tren saja, yang kemudian ketika muncul talent management, manajemen sumber manusia berbasis kinerja dan lain sebagainya. Praktek-praktek manajemen sumber manusia itu seperti yang pertama, internal career opportunities. Mengacu penggunaan internal labor market ini memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua adalah training system formal yang mengacu pada penelitian formal yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga ada sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja atau perilaku kerja. Yang keempat ada profit sharing plan, yaitu mengacu pada pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi yang dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem manajemen sumber daya manusia strategis. Yang kelima ada employment security. Yang keenam ada voice mechanism. Bentuknya adalah formal dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada job definition. Ini yang akan yang menjelaskan tentang membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik, sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerja yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Dengan memahami 7 sistem praktek, manajemen sumber daya manusia dapat berdampak
strategik yang bagi perusahaan, maka divisi sumber daya manusia dapat lebih fokus dalam mengembangkan dan memperbarui sistem atau praktek manajemen tersebut. Selain itu juga bisa menjadi guidance atau shopping list bagi perusahaan yang akan mengembangkan sistem atau praktek manajemen sumber daya manusia.